Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 5. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Ferit menemui Seyran dan Yusuf yang sedang berbicara. Seyran berkata kepada Ferit kalau ia bisa menanganinya sendiri. Seyran ngomel, bagaimana dapat Yusuf datang menemuinya tanpa rasa malu? Yusuf bertanya, apakah Seyran sudah mengenal Ferit sebelumnya? Suna yang memberitahu Yusuf dan ada orang yang melihat Seyran bersama Ferit di toko permen. Seyran berkata, Yusuf membuat Seyran dalam posisi sulit. Seyran mengajak Yusuf untuk bicara, tapi tidak sekarang dan tidak di rumah Ferit. Seyran kesal, apakah Yusuf ingin tahu yang sebenarnya atau ingin membuat kesulitan untuk Seyran? Akhirnya Yusuf mau menunggu penjelasan dari Seyran dan pergi dari rumah Ferit. Begitu masuk rumah, Seyran melihat Ferit sedang menunggunya. Seyran akan memberitahu Ferit, tapi yang sekarang Seyran perlu pikirkan apa yang akan Seyran katakan kepada orang tua Ferit. Ferit menenangkan Seyran. Ifakat bertanya siapa yang datang pagi-pagi. Ferit berbohong mengatakan keluarga dari Antep memberi selamat kepada Seyran karena mendengar Seyran telah menikah. Seyran juga berbohong dengan mengatakan dia tidak tahu, tidak mengenalnya. Seyran minta izin untuk pergi ke kamarnya. Setiba di kamar, Seyran menelpon Suna, tapi teleponnya tidak dijawab. Seyran mengucapkan terima kasih kepada Ferit karena telah membantunya. Seyran bilang Yusuf adalah mantan pacarnya. Suna menelpon Yusuf kalau Ferit dan Seyran sudah kenal satu sama lain. Ferit bilang, apa masalahnya buat Yusuf? Seyran cerita hari di mana Ferit mau bertunangan dengan Suna. Seyran dan Yusuf masih berpacaran. Ketika Seyran dan Ferit bertunangan, Seyran menemui Yusuf untuk mengajaknya melarikan diri, tapi Yusuf tidak mau. Kemudian Seyran dan Yusuf memutuskan hubungan cintanya. Ferit berkata, ketika menemui ibu Seyran, Ferit menemui Suna untuk minta maaf dan memberitahu Suna kalau ia sudah tahu Seyran. Ferit tidak tahu mengapa Seyran tidak bercerita kepada Suna. Ferit tidak mau disalahkan dalam hal ini. Ferit bertanya, apakah Seyran masih berbicara dengan Yusuf melalui telepon? Akhirnya Ferit mau mengantar Seyran untuk pergi menemui Suna. Seyran mau menunjukkan, gara-gara Suna, Yusuf datang pagi-pagi menemui Seyran. Seyran harus membujuk Yusuf untuk pergi, dan Seyran berjanji akan menemui Yusuf untuk terakhir kalinya. Seyran akan bertemu Yusuf setelah berbicara dengan Suna. Ferit langsung menghentikan mobilnya dan bertanya apa maksudnya Seyran akan menemui Yusuf. Ferit menjelaskan kalau Seyran sekarang adalah Seyran Orhan karena sudah menikah dengan Ferit Orhan. Apakah Yusuf mengancam Seyran? Seyran protes. Ferit pergi keluar dengan Pelin kapanpun Ferit mau. Ferit marah. Langsung mobilnya diputar balik arah. Sambil ngomel, ia tidak minta izin ayahnya untuk mengantar istrinya bertemu mantan pacarnya. Jika seseorang melihat Seyran dan mengambil fotonya, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Ferit dengan tegas mengatakan Seyran tidak boleh bertemu Yusuf. Seyran berjanji tidak akan menemui Yusuf, tapi Seyran ingin bertemu Suna. Ibu Seyran memberitahu Seyran bila Suna menangis sepanjang malam. Seyran bertanya, mengapa Suna mengirim Yusuf kepada Seyran? Suna hanya ingin kejelasan, apa benar Seyran sudah mengenal Ferit sebelum hari pertunangan? Seyran protes seakan-akan ia melakukan sesuatu terhadap Suna. Suna marah karena ia menghabiskan hari-harinya dengan menangis, menyalahkan dirinya sendiri karena menumpahkan kopi di hari pertunangannya, dan ayahnya hampir mematahkan tulang-tulangnya. Mengapa Seyran tidak mengatakan kalau Ferit melihat Seyran di pasar dan menyukai Seyran? Seyran tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Suna. Seyran berkata jika Suna tidak nervous, Seyran tidak akan pergi sampai ke ruang tamu dan Ferit tidak akan pernah melihatnya. Seyran menjelaskan Ferit dan Seyran memang bertemu di toko baklava, tapi Seyran tidak mengenalnya dan Ferit juga tidak mengenal Seyran. Seyran bercerita kalau di malam pernikahan mereka, Ferit mengenalkan kekasihnya kepada Seyran. Ferit juga dipaksa untuk menikah dengan Seyran, padahal sudah mempunyai pacar. Mereka masih berkencan sampai sekarang. Ferit dan Seyran tidak pernah berhubungan intim suami istri.
Suna seakan tidak percaya apa yang dikatakan Sheran. Sheran disuruh bersumpah. Sheran bilang yang paling penting adalah Ferit tidak menyentuhnya. Suna ngomel, mengapa Sheran tidak memberitahunya? Suna minta maaf kepada Sheran. Sheran berkata kepada Ferit, ia terpaksa memberitahu Suna mengenai Ferit, sebab bila tidak diberitahu, Suna tidak akan percaya lagi kepada Sheran. Ferit mengajak Suna dan Sheran berjalan-jalan. Sheran bilang ia terkejut kalau ayahnya mengizinkan mereka berjalan-jalan. Ferit berkata, Sheran dan Suna disuruh menghabiskan waktu bersama berdua. Ferit mempunyai urusan sendiri. Sheran titip salam buat Pelin. Ferit membawa es krim buat Pelin. Pelin memeluk Ferit sebagai tanda terima kasih. Tapi Ferit kurang puas hanya dipeluk saja oleh Pelin. Ferit menarik tangan Pelin, lalu mencium bibir Pelin. Tapi aneh, Ferit langsung teringat kejadian dia mencium Sheran. Pelin sampai bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Ferit berhenti menciumnya? Sheran dan Suna duduk di sebuah kafe, menunggu Yusuf datang. Begitu Yusuf datang, Suna pergi. Sheran ngomel, dia tidak mengenal sosok Yusuf yang lama. Sheran menyuruh Yusuf balik ke Antep dan meneruskan hidupnya di sana. Hubungan Sheran dan Yusuf sudah berakhir di hari Yusuf meninggalkan Sheran. Yusuf mengajak melarikan diri bersama Sheran kali ini. Sheran bilang ia sudah menikah. Mengapa Yusuf tidak mengerti? Tiba-tiba datang Abidin menjemput Sheran. Sheran SMS kepada Suna kalau Ferit menyuruh Abidin mengawasinya. Suna memberi semangat kepada Sheran dengan memegang tangan Sheran dengan erat. Sheran mengatakan jika ayahnya tahu Ferit bersama Pelin, ayahnya akan membunuh keduanya. Sebelum berpisah, Suna memberitahu agar Sheran lebih lunak menghadapi Ferit. Jika tidak berhasil, Sheran harus tetap bertahan dan jangan pernah mengizinkan Sheran dipermalukan. Setelah sampai di rumah, Sheran bilang kepada Abidin, ia berbohong kepada Ferit karena ia terpaksa. Sheran tidak ingin Ferit memandangnya berbeda dari yang semula. Sheran minta agar Abidin tidak memberitahu Ferit kalau Sheran tadi berbicara dengan Yusuf. Sheran berjanji tidak akan melupakan jasa Abidin seumur hidupnya, tapi Abidin diam saja, tidak menanggapinya. Malam harinya, Sheran menerima telepon dari Suna. Sheran berkata Ferit belum tiba di rumah. Tiba-tiba Sheran menerima telepon dari Yusuf. Sheran ngomel, ia merasa lebih baik bila Yusuf tidak meneleponnya, tidak mengganggunya lagi. Tapi Yusuf tidak percaya kepada Sheran, karena cinta tidak bisa berakhir begitu cepat. Sheran ngotot kalau ia tidak percaya lagi kepada Yusuf. Ferit masuk ke kamar dan bertanya, apakah Sheran dan Suna hanya sendirian, atau ada orang lain bersamanya? Ferit berteriak, siapa kamu pikir Sheran? Apakah Sheran sangat rindu dengan Yusuf kekasihnya? Sheran bilang, mungkin Sheran rindu kepada Ferit. Ferit ngomel, ia sudah jujur dengan Sheran dari hari pertama menikah. Mengapa Sheran berbohong kepadanya? Ferit dan Sheran tidak tahu kalau Sultan mendengarkan pertengkaran di antara Ferit dan Sheran. Ferit mengatakan, Sheran jangan melakukan hal di belakang Ferit lagi. Jika kakek Ferit, Halis, tahu hal ini, Sheran akan dikembalikan ke rumah orang tuanya lagi. Sheran berkata, jika ayahnya tahu Ferit bersama Pelin, apakah Ferit sudah tahu tindakan ayah Sheran? Akhirnya Ferit dan Sheran terkejut karena jam makan malam sudah lewat. Cepat-cepat mereka berdua pergi ke ruang makan dan duduk. Halis berkata, selama hidupnya tidak seorang pun duduk di meja makan setelah Halis. Halis menggebrak meja makan. Semua orang yang ada di meja makan kena omelan Halis. Setelah makan malam, Sheran bertanya, apa yang Ferit inginkan dari Sheran? Apakah Sheran mengatakan sesuatu ketika Ferit berkencan dengan Pelin? Sheran mendapat SMS dari Yusuf. Sheran dan Yusuf akan bertemu lagi, dan Sheran akan mendengarkan Yusuf. Yusuf mengancam akan memposting foto kedekatan Yusuf dan Sheran di internet. Setiap orang akan melihatnya. Pagi harinya, Sheran menelpon Yusuf menanyakan mengapa Yusuf mengancamnya. Yusuf bilang ia tidak takut lagi, ia tidak takut kalah. Yusuf tidak akan kembali ke Gaziantep dan tidak peduli apa kata orang.
Yusuf mengajak Seran untuk bertemu dan akan menunggu Seran sampai nanti malam di pinggir pantai. Keluarga Seran datang disambut oleh keluarga Orhan. Seran disuruh Gulgun untuk membawa Suna melihat-lihat rumah. Suna tercengang melihat kamar Seran dan Ferit yang bagus dan luas. Seran memberikan HP-nya kepada Suna untuk membaca SMS yang datang dari Yusuf. Suna minta maaf kepada Seran karena ia yang membuat masalah untuk Seran. Seran menelepon Yusuf, mengatakan ia tidak dapat datang. Seran minta agar Yusuf mengerti dan tidak memaksanya. Tapi Yusuf tetap mengancam Seran. Akhirnya Seran minta izin kepada Gulgun untuk pergi sebentar. Seran menemui Yusuf dan minta agar foto mereka berdua dihapus. Seran ngomel, manusia macam apa sih Yusuf ini? Mengapa Yusuf ingin memposting foto pribadi ke media sosial? Mengapa Yusuf tidak mengerti posisi sulit yang dialami Seran? Apakah Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi jika Seran terlihat ada di sini bersama Yusuf? Tiba-tiba Ferit datang dan langsung memukul Yusuf. Ferit dan Yusuf berkelahi. Seran berusaha memisahkan dan berkata kepada Ferit supaya meninggalkan Yusuf sendirian. Ferit tercengang dan menduga Seran lebih memilih Yusuf dibanding Ferit. Padahal Seran bingung apa yang akan dia lakukan di antara dua laki-laki ini, Ferit atau Yusuf. Sementara itu, Halis mendapat laporan dari Latif kalau Yusuf datang ke rumah. Yusuf adalah kekasih Seran dari Antep. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.